Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila Ayu dengan NIM 21650203. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi dari manajemen integrasi proyek. Kunci dari keseluruhan keberhasilan proyek manajemen proyek integrasi yang baik yaitu yang pertama, proyek manajer harus mengkoordinasikan semua bidang pengetahuan lain sepanjang siklus hidup proyek. Yang kedua, banyak manajer proyek baru mengalami kesulitan melihat gambaran besar dan hanya fokus pada suatu banyak detail. Dan yang terakhir ada manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integrasi perangkat lunak. Selanjutnya masuk pada proses manajemen integrasi proyek. Yang pertama ada mengembangkan project charter bersama dengan para stakeholder untuk menciptakan dokumen yang secara formal memberikan wewenang kepada proyek charter. Yang kedua, mengembangkan pernyataan lingkup awal proyek bersama dengan stakeholder, khususnya pengguna produk, jasa, atau hasil proyek untuk menetapkan ruang lingkup persyaratan high level dan membuat pernyataan lingkup awal proyek. Yang ketiga ada mengembangkan rencana pengelolaan proyek, mengkoordinasikan segala upaya perencanaan untuk menciptakan dokumen yang konsisten dan koheren atau rencana manajemen proyek. Yang keempat ada mengatur dan mengelola eksekusi proyek, melaksanakan rencana pengelolaan proyek dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang termasuk di dalamnya. Yang kelima, memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek, mengawasi pekerjaan proyek untuk memenuhi sasaran kinerja proyek. Yang keenam, melaksanakan pengendalian perubahan terpadu, mengkoordinasi perubahan yang mempengaruhi hasil proyek dan aset-aset proses organisasi. Dan yang terakhir ada menutup proyek atau mengakhiri semua aktivitas proyek untuk menutupi proyek. Selanjutnya masuk pada materi proyek charter. Setelah menentukan proyek apa yang akan dikerjakan, maka proyek tersebut akan perlu diketahui oleh seluruh organisasi. Proyek charter merupakan dokumen yang secara formal menyebut keberadaan proyek dan menyediakan arahan pada sasaran dan pengelolaan proyek. Project charter berisi elemen-elemen yang unik berlaku pada proyek tersebut. Nama proyek resmi, manajemen proyek, tujuan proyek, penjelasan asal-usul proyek, sponsor proyek, hasil akhir deliverable dari fase-fase proyek, strategi global dalam pelaksanaan proyek, perhitungan waktu kasar dan biaya kasar, sarana dan prasarana dan sumber daya, kemudian ada staff atau vendor. Selanjutnya masuk pada kegunaan proyek charter. Yang pertama ada pendefinisian proyek secara jelas, mengenali atribut-atribut pada proyek, identifikasi otoritas proyek, peran kerja orang-orang utama yang terlibat sebagai fondasi yang menopang jalannya proyek. Ada beberapa atribut dalam rencana proyek, yaitu yang pertama, proyek unik, rencana proyek juga unik. Rencana haruslah dinamis, fleksibel, dan diperbaharui ketika perubahan terjadi. Kemudian masuk pada penutupan proyek. Untuk menutup proyek, kita harus mengakhiri semua aktivitas. Keluaran utamanya yaitu prosedur penutupan administratif, prosedur penutupan kontrak atau produk, layanan atau hasil akhir, pembaharuan aset proses organisasi. Selanjutnya saya akan membacakan rangkuman dari materi manajemen integrasi proyek yang mencangkup pertama, pengembangan carta proyek, kedua, pengembangan pernyataan lingkup awal proyek, yang ketiga, pengembangan rencana manajemen proyek, keempat, pengaturan dan pengelolaan eksekusi proyek, pemantauan dan pengendalian pekerjaan proyek, pelaksanaan pengendalian perubahan, serta penutupan proyek. Itulah review materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.